من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Pada malam hari ini, sebagaimana biasanya, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang panjang, yaitu tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik dan juga dua orang sahabatnya yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Ada pelajaran yang penting terkait dengan hadis yang mulia ini, di mana pada hadis tersebut, setelah berlalu 50 hari pemboikotan Nabi dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab dan juga temannya, akhirnya ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah Azza wa Jalla katakan, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, dan atas 3 orang juga kami terima taubatnya, yaitu 3 orang yang kami tangguhkan taubatnya, hatta idza dhaqat 'alaihimul ard wa dhaqat anfusuhum, hingga ketika bumi itu menjadi sempit atas mereka karena pemboikotan itu, dan juga sempit hati mereka. Ketika itu Ka'ab sedang sholat subuh di atas atap rumahnya, hingga dalam keadaan sempit hatinya tersebut, tiba-tiba datang seorang naik ke atas bukit dan meneriakkan, "Ya Ka'ab, abshir," katanya. "Wahai Ka'ab, abshir." Abshir artinya kabar gembira untukmu. Di situ kata Ka'ab, "Fa kharartu lahu sajidan," maka aku pun langsung sujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia pun yakin bahwa jalan keluar dari persoalannya itu telah datang. Hadirin dimuliakan Allah, di sini terdapat pelajaran yang agung sekali, bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena satu kesalahan yang dia perbuat, Allah Azza wa Jalla tangguhkan taubatnya sampai 50 hari. Bagaimana dengan kemaksiatan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana dengan dosa-dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana dengan kelalaian kita dalam menjalani agama Allah Azza wa Jalla? Ka'ab merasa hatinya begitu sedih, dadanya begitu sempit, sampai-sampai dikisahkan Murarah bin Rabi'ah dan juga Hilal bin Umayyah, seperti yang diceritakan oleh istrinya, semenjak pemboikotan itu dia terus menangis setiap hari, menangisi dosa. Namun kita berdosa kepada Allah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kita berdosa kepada Allah seolah-olah Allah terima taubat kita. Alangkah takutnya mereka, alangkah beraninya kita. Ini pelajaran yang paling penting yang saya lihat dalam hadis ini. Sampai butuh 50 hari baru Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya Ka'ab. Bahkan banyak dari kita yang taubat saja enggak. Yang kalau kita bertaubat saja belum tentu Allah terima taubat kita.
atau kita nggak tahu kapan Allah terima taubat kita. Tapi Ka'ab seorang sahabi butuh 50 hari untuk mendapatkan kabar berita tersebut. Maka ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk betul-betul memahami kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Seperti dikatakan oleh para salaf, jangan lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihat kepada agung dan dahsyatnya siapa yang kau maksiati. Lihat kepada besarnya Allah Azza wa Jalla yang engkau bermaksiat kepadanya. Maka semoga hadis ini menjadi pendorong bagi kita untuk kita tidak merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Sungguh tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Gimana merasa aman? Dia berdosa dan Allah terus kasih kepadanya nikmat. Kemudian dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, akan mengampuni dosanya. Ini orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia merugi. Ada perbedaan yang tipis antara baik sangka dengan tertipu. Kadang orang bermaksiat dia bilang Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Namun dia terus bermaksiat, kemudian dia bilang saya berbaik sangka kepada Allah. Ini bukan berbaik sangka namanya. Apakah itu baik sangka kepada Allah? Kebanyakan kita dan kebanyakan orang menganggap bahwa itu sikap baik sangka, bahwa Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Tapi dia terus mukim ala maksiat, terus-terusan mengerjakan maksiat. Nah, itu bukan baik sangka, itu tertipu namanya. Yang namanya baik sangka, Anda mengerjakan ketaatan. Kemudian Anda baik sangka kepada Allah bahwa Allah akan istiqomahkan Anda di jalan ketaatan. Anda tinggalkan maksiat. Kemudian Anda baik sangka kepada Allah bahwa Allah akan bantu Anda untuk meninggalkan maksiat tersebut. Bahwa Anda sanggup, Allah bantu Anda untuk sanggup meninggalkan maksiat tersebut. Apapun itu yang namanya baik sangka kepada Allah. Tetap di atas ketaatan, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Di atas baik sangka kita kepada Allah bahwa Allah Azza wa Jalla akan bantu kita. Allah tidak akan sia-siakan amalan kita. Allah Azza wa Jalla tidak akan jerumuskan kita. Allah Azza wa Jalla tidak akan abaikan ketaatan-ketaatan kita. Itu yang namanya baik sangka. Adapun yang dianggap oleh kebanyakan orang, dia mengerjakan maksiat, terus dia bilang Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, nanti tinggal tobat kepada Allah. Ini bukan baik sangka, ini namanya tertipu. Namanya tertipu. Meninggalkan sholat, dia bilang Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Mengerjakan maksiat, dia bilang Allah Rahman, Allah Rahim. Besok begitu lagi, dia bilang Allah Rahman, Allah Rahim. Ini orang yang tertipu, bukan orang yang baik sangka. Ya, jadi kadang yang membuat kita berlarut-larut dalam maksiat adalah karena ilmu kita yang kurang. Itu pentingnya menuntut ilmu. Di situ pentingnya pemahaman ini diluruskan. Sehingga kita ngerti, oh ternyata saya salah, ternyata saya keliru. Hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya, masih dalam bab taubat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu babus sabr. Masih ada 3 hadis dalam bab taubat. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, qala an Abi Nujaid, dari Abu Nujaid Imran bin Husain Al-Khuzai. Namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Yang Allah telah ridha kepada keduanya. Annamra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Dikisahkan bahwa ada seorang wanita dari kabilah Juhainah yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam keadaan dan kondisi hamil akibat zina. Jadi hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa di masyarakat ketika itu bukan nggak ada maksiat. Ya, jadi kalau seorang menginginkan nggak ada maksiat di negeri kita itu suatu hal yang mustahil. Tapi sasarannya taklil, ya, meminimalisir. Sasarannya ya tidak terang-terangan, ya, tidak seperti yang ada sekarang. Maksiat dilakukan secara terang-terangan. Ya. Artinya maksiat ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun makhfi, ya, tersembunyi. Ya, keadaan itu ya menjadi faedah dan pelajaran bagi kita bahwa ya, suatu yang sulit untuk menghilangkan kemaksiatan, ya, sampai hilang kepada akar-akarnya, tapi paling tidak ini menumbuhkan asa, ya, menumbuhkan asa bagi para pegiat dakwah, paling tidak taklil. Karena syariat Islam itu datang dengan dua maksud. Yang pertama meraih manfaat, atau manfaatnya udah ada tapi disempurnakan. Ya, meraih manfaat atau manfaatnya udah ada tapi disempurnakan. Yang kedua, menghilangkan kejelekan, keburukan, atau misalnya nggak bisa tapi dikurangi kejelekan itu. Ini dua maksud umum dari syariat Islam. Ya, tahsilul manafi' atau takmiliha, ya, meraih manfaat atau menyempurnakannya, atau menghilangkan kemudaratan, keburukan, atau menguranginya. Maka ini memberi asa kepada kita. Ketika asa itu ada, maka dakwah itu umurnya panjang. Ya, maka dakwah itu umurnya panjang. Nah, datang perempuan ini menemui Rasulullah dalam keadaan dia hamil disebabkan karena zina. Perempuan ini sahabat atau bukan? Sahabat Nabi. Ya. Karena pengertian sahabat itu siapa? Man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Siapa yang melihat Nabi, beriman dengan Nabi, dan dia mati di atas Islam. Itu pengertian sahabat. Ya. Faqalat, perempuan ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asabtu haddan." Wahai Rasulullah, aku melakukan perbuatan yang mengharuskan ditegakkannya padaku hukum had, hukum hudud. Ya, kalau wanita itu ya pernah menikah disebut dengan muhsan, maka hukum hadnya adalah rajam, dipendam setengah badan, ya, kemudian dilemparin batu sampai mati. Ya. Nah, ini bukan kebiadaban sama sekali, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang benci kepada syariat Islam. Banyak orang yang mengaku muslim nggak mengerti maksud dari ya ditegakkannya hukum had. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian pada hukum qisas, bunuh hukumnya dibunuh, mencuri hukumnya dipotong, mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi. Itu terdapat kehidupan. Kenapa? Dengan menghukum si pelaku, maka yang lainnya terlindungi, terjaga. Yang lainnya terjaga. Nah, kita mengetahui mafasid dari zina, ya, rusaknya, ya, akibat yang diciptakan oleh zina. Yang paling besarnya adalah rusaknya keturunan. Dia berzina sama dia, kemudian anak keduanya ketemu, kawin, jadiin kes, kawinan saudara. Dan ini banyak terjadi di negeri-negeri yang tidak berpegang dengan hukum agama. Ya. Nah, perempuan yang sifatnya lemah tapi ketakwaannya tinggi kepada Allah Azza wa Jalla,
walaupun dia tergelincir kepada dosa. Dia minta kepada Nabi SAW untuk ditegakkan atasnya hukum had. Ya. Ini suatu hal yang istimewa. Ya, dia bukan laki-laki, dia perempuan, lemah dia. Namun kekuatan imannya mendorong dia, ya, bahwa fisiknya yang lemah itu bukan ukuran baginya, karena kecintaan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk membersihkan dirinya dari dosa. Qad aflaha man tazakka. Telah beruntunglah orang-orang yang tazakka, mensucikan dirinya. Hidup itu berat. Ya, tentunya kita semua mengetahui bagaimana ya jebakan-jebakan syaitan yang setiap harinya mampir ke hadapan kita dalam berbagai bentuknya. Untuk senantiasa taat itu tidak mudah. Ya. Dan tergelincir ke dalam dosa itu tabiat manusia. Tergelincir kepada kesalahan dan dosa itu memang tabiat an-nas, yang tabiatnya sering lupa. Makanya kalau ada godaan syaitan kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan kalau kita terjatuh kepada dosa, maka segera bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka adalah yang banyak-banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ada anggapan di kalangan anak-anak muda, ya, ngapain ngaji, ntar jadi tahu. Kalau tahu nggak dikerjain jadi dosa. Oh berarti kalau nggak ngaji nggak dosa gitu. Mungkin dulu kita juga beranggapan seperti itu. Ya. Kalau tahu melanggar dosa, nggak mau tahu dosanya lebih berat. Kenapa? Karena itu i'rad, berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu mereka berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Oh emang udah sampai kepadaku peringatan? Lihat rumahnya, ada Quran enggak? Ada. Dibaca enggak? Enggak. Dipahami enggak? Boro-boro. Itulah yang namanya berpaling. Itu keberpalingan. Ya. Sering kita kasih analogi, untuk makan kita berani pergi jauh, betul? Ya. Pergi menempuh jarak yang enggak pendek. Ya, kenapa? Karena di sana makanannya enak. Untuk makan, untuk perut. Tapi untuk agama, ada tergerak kita untuk mencari tahu tentang agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Udah ntar aja tanya sama Ustaz. Ya, tapi nggak nanya-nanya juga. Ya, sehingga berlalu setahun, 2 tahun. Ya, dia dalam keadaan maksiat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan anggap nggak tahu itu lebih aman daripada tahu. Keliru. Kenapa? Karena sudah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru nggak tahu itu dosanya lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia termasuk dari orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Kemudian perempuan ini bilang, faqibhu alayya. Tegakkan hukum had itu kepadaku. Pada Nabi Allah waliyah, maka Nabi pun memanggil walinya. Ya, wali perempuan itu orang tuanya, ya, dari pihak laki-laki, ya, atau pamannya, ya, saudara kandungnya bapak misalnya, atau kakeknya, atau kalau dia punya anak laki-laki itu menjadi walinya. Ya, kalau yang atas nggak ada, yang bawah. Pada Nabi Allah waliyah, maka Nabi pun memanggil walinya. Faqala, seraya berkata, ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Ya. Rawatlah dia dengan baik. Kalau sudah melahirkan, maka bawa dia menghadapku. Ya. Perempuan hamil berapa bulan?
9 bulan. Dalam rentang 9 bulan itu, kalau dia mau cabut pengakuannya, dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 9 bulan dia menanti vonis. Vonis sudah jatuh. Ya. 9 bulan dia menanti ya eksekusi. Dan dia enggak bergerak hatinya dalam meraih ridha Allah azza wa jalla. Wanita. Padahal kalau dia mau cabut pengakuannya, dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ya yang disebutkan dalam hadis yang lain. Ya. Dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang mengaku bahwa dirinya berzina, jangan-jangan kamu cuman nempel. Ya. Jangan-jangan enggak sampai masuk. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bukan semangatnya untuk menegakkan hukum had. Tapi kalau memang sudah ya, benar seseorang melakukan perbuatan yang mewajibkan had seperti adanya pengakuan, maka itu enggak akan. Artinya rentang 9 bulan itu lama. Tapi dia tidak bergeser dari pengakuan. Fafa'ala fa'amara biha Nabiullah. Maka pesan Nabi pun dilakukan oleh walinya. Maka datanglah perempuan itu ya setelah melahirkan. Fa'amara biha Nabiullah fashuddat 'alaiha thiyabuha. Maka Nabi pun memerintahkan para sahabatnya untuk perempuan ini diikat bajunya. Ya, badannya dengan bajunya diikat. Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Dikencengin. Thumma amara biha. Kemudian Nabi pun memerintahkan farujimat. Akhirnya wanita ini pun dirajam. Ya, mati. Ya. Tapi dia sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, thumma shalla 'alaiha. Orang mati dimandiin, disolatin. Nabi pun ikut menyolatkannya. Faqala lahu Umar. Lalu Umar pun bilang, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah." Kok kamu mau sih nyolatin perempuan itu ya Rasulullah? Waqad zanat, dia kan udah berzina. Ini karena tidak tahuannya Umar. Bahwa orang ini sudah bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Qala, lalu Nabi pun berkata, laqad tabat. Perempuan ini sudah bertaubat, taubatan dengan taubat yang besar. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atuhum. Kalau taubatnya dia ini dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, semua mereka langsung diterima taubatnya oleh Allah. Saking besarnya taubat perempuan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal wajadta afdala min an ja'at bi nafsiha lillah azza wa jalla? Apakah kamu dapati dari wanita ini yang lebih utama dari yang dia lakukan itu? Dia datang kepadaku, ya, membawa dirinya untuk menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ada yang lebih bagus daripada apa yang dilakukan wanita ini? Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaan taubat. Ya, bahwa barang siapa yang taubat dari dosa dan dia shadiq ma Allah, jujur dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum had cuma di dunia. Kalau memang dia sudah ditegakkan hukum had, maka terangkat ya hukuman baginya di akhirat. Tapi misalnya seorang berzina, maka apa yang seharusnya dilakukan? Apakah dia harus menyerahkan diri? Anggap misalnya pengadilan kita ini pengadilan Islam. Yang ada sekarang pengadilan Islam itu bukan pengadilan Belanda. Ya, hukumnya hukum buatan. Ya. Hukumnya hukum jahiliyah atau hukum Islam. Ya, cuman dalam ahwal syakhsiyah saja hukum Islam. Dalam urusan-urusan apa? Ya, pribadi saja, dalam pernikahan, dalam waris. Ya. Ini kan yang Allah katakan, nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman dengan sebagian, kami kufur dengan sebagian. Apa kata Allah? Ulaika humul kafirun haqqan. Mereka itu orang-orang kafir yang sesungguhnya. Ya. Anggap misalnya pengadilan kita pengadilan Islam. Apa yang seharusnya dilakukan seorang? Misalnya dia berzina.
Apakah dia harus menyerahkan diri? Jangan. Ya, cukup dia sembunyikan dosanya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini yang paling afdal, yang paling utama. Tapi enggak semua orang sanggup untuk menerima sanksinya. Ya, subhanallah, dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla jadikan contoh untuk kita justru perempuan. Ya, justru perempuan, ya, bukan laki-laki. Ya, sebagai teguran tentunya kepada kaum pria untuk hendaknya dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, atas semua dosa, utamanya dalam kasus ini adalah az-zina. Qala rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Wa 'an Ibnu Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum, dan dari Ibnu Abbas dan juga Anas bin Malik, dari dua orang sahabat. Keduanya meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhabin la ahabba an yakuna lahu wadiyan." Kalau anak Adam punya satu lembah isinya emas. Emas berapa harga sekarang? 800, 900? Ya, satu batang berapa kilo, dan bukan gram lagi kita nanyanya. 1 gramnya 900 matalan. Ya. Tapi ini sak lembah. Ya, lembah itu adalah tanah di antara dua, ya, bukit, di antara dua gunung. Ya. Kalau antum pergi ke arah Sukabumi, ya, di sebelah kanan itu ada Gunung Salak, sebelah kirinya ada gunung gede. Ya. Jalan tol itu lembah itu. Seluruhnya berisi emas. Ya. Saya tanya sama jamaah, cukup nggak kalau kita punya ini? Cukup nggak? Hah? Cukup nggak, Pak? Cukup. Kata Nabi, la ahabba an yakuna lahu wadiyan. Antum bilang cukup karena belum punya. Ya. Tapi kalau punya satu lembah emas, maka dia akan pengen punya lembah yang kedua. Artinya apa? At-tama' terhadap dunia ini nggak ada habisnya. Ya, nggak ada habisnya. Hari ini beli baju, besok beli celana, besok buat istrinya, besok beli furniture, besok beli hambal, besok, ya, bagusin rumah, besok, ya, ganti ban mobil, besok ganti ban motor, besok aksesoris sepeda, besok. Apa nggak bosan ya? Ya. Maka kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengannya. Capek, pegel kehidupan dunia ini, hanya rutinitas yang begitu-begitu aja. Ya. Bangun tidur, ngopi, nonton TV, berangkat kantor, pulang, tengah jalan mampir, beli oleh-oleh, beli sate, beli martabak, ya. Besok gitu lagi. Ya. Udah berapa tahun kita hidup? Ya. Nggak ada amalan yang spektakuler yang kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada amalan yang memang sengaja kita khususkan untuk kita jadikan itu sebagai alasan Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa kita. Misalnya setiap malam sholat malam. Kalau kita mati besok 8 rakaat, ya, kita kerjakan, itu enteng, Pak. Betul. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli salata muwaddi'." Salatlah seperti salat perpisahan, salat yang terakhir. Ya, cuman karena panjang angan inilah yang menjadi penyebabnya. Tama', panjang angan, seolah kita hidup 1000 tahun lagi. Padahal jarak antara kita dengan kiamat itu hanya dengan kematian, dan kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Tidak ada yang tahu kapan datangnya. La habban yakuna lahu wadiyan. Dia udah punya satu lembah, pasti dia akan pengen punya lembah yang kedua. Udah punya 2 lembah, dia pengen punya lembah yang ketiga, dan begitu seterusnya. Ya.
Contoh misalnya HP, ya, nggak support dikit ganti, nggak support dikit sama kepentingan kita ganti, ya. Padahal begitu banyak bala yang ada di HP itu, banyak merampas waktu kita dia, ya. Kendaraan, ya. Begitu juga yang sibuk sama aksesorisnya, nggak ada habisnya itu, ya. Bukan karena kebutuhan tapi karena aksesorisnya, ya. Yang sepedanya, yang motornya, yang mobilnya terus dipoles, ya. Itu contoh. La'aban yakuna lahu wadiyan, dia akan pingin punya lembah yang kedua. Walan yamla fahu ila turab, dan gak ada yang menghentikan langkahnya, mengisi mulutnya, menghentikan ketamakannya, kecuali apa? Bentar, saat, ya, badan sudah berkalang tanah, ya, diletakkan dia di, ya, kuburnya dan tanah mulai diuruk, selesai, ya. Di situ dia sadar bahwa nggak ada yang paling berguna di kehidupan dunia ini melebihi amal solehnya, melebihi amal solehnya. Baru disitulah penyesalan datang. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Rabb, kembalikan aku lagi ke dunia untuk mengerjakan amal soleh. Walan yamla fahu ila turab, dan tidak ada yang menghentikan ketamakannya kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat siapa yang bertaubat. Apa maksudnya? Kenapa Allah Azza wa Jalla atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di awal hadis tentang orang yang punya satu lembah, dia pengen punya lembah yang kedua. Kemudian di akhir hadis Allah sebutkan dan Allah terima taubat siapa yang taubat. Apa maksudnya di sini? Bahwa ketamakan terhadap dunia, ya, nggak ada habis-habisnya, memenuhi keinginan dunia, dosa, adalah maksiat. Maka Allah Azza wa Jalla, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa taballahu ala man tab, dan Allah terima taubat siapa yang bertaubat, ya. Qala muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Baik, hadis yang terakhir, ya. Udah waktu, ya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Allah Ta'ala tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh yang lainnya, namun dua-duanya dimasukkan ke dalam surga. Ingat gak hadis yang kemarin, di mana Nabi SAW mengatakan, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar. Apabila ada dua orang muslim, dua-duanya bertemu, sama-sama bawa pedang, sama-sama bawa golok, sama-sama bawa senjata, maka yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya di neraka. Nah, itu kok di neraka ini dua-duanya masuk surga, gimana? Ini perlu fikih, perlu pemahaman. Berkenaan dengan hadis yang lalu, karena kata Nabi, yang terbunuh juga pengen bunuh, gitu. Maka azam, sebuah niat yang sudah membulat, ditambah lagi menjalani sebab, walau nggak kesampaian, ditulis sebagai dosa. Ya, pengen maksiat, ya, udah nyalain mobil, bensin isi penuh, tiba-tiba banjir, tempat yang liagi dia tuju nggak jadi, balik, ya, maksiatnya nggak jadi, pulang bawa dosa seperti dia melakukannya. Ya, itu faedah dari hadis yang dulu. Adapun hadis ini, kenapa dua-duanya masuk surga? Ya, yang satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqatilu hadza fi sabilillah.
dia berperang di jalan Allah. Jadi membunuh itu nggak sama. Ya, membunuh karena membela agama Allah Azza wa Jal itu berpahala. Ya, bahkan melangkahnya di jalan Allah berpahala. Wala yata'una mautian illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Melainkan Allah tulis langkah dia dalam berjihad di jalan Allah, Allah tulis itu sebagai amalan soleh. Ya, tapi kalau membunuh karena urusan dunia, ya maka ini maksiat. Kata Nabi, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Orang ini berperang di jalan Allah, tapi dia terbunuh di medan jihad. Dan orang yang terbunuh di medan jihad, ya, janji Allah dia minasyuhada, termasuk dari orang-orang yang mati syahid. Surga tempatnya. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian yang membunuh nih, Allah kasih dia taufik untuk bertaubat. Dia kafir tadinya, ada di barisan musuh. Seperti siapa misalnya? Khalid bin Walid. Dan banyak dari sahabat-sahabat lain. Sufyan, ya, yang sebelumnya dia itu kafir. Abu Sufyan, ya. Kemudian dia masuk Islam, ya. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah terima taubat si pembunuh ini. Fayuslim, lalu dia pun masuk Islam. Fayastashhid, dia juga berperang di jalan Allah dan dia mati syahid. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah Maha berkehendak atas, ya, perbuatan. Orang yang semasa hidupnya kafir, Allah bisa aja giring dia untuk bertaubat dari kekufurannya, maka nggak boleh melaknat orang kafir. Ya, kecuali kalau udah mati. Orang kafir yang masih hidup nggak boleh la'nul muayyan. Person jadi laknat, disebut namanya fulan bin fulan, laknatullah alaih. Ya. Itu misalnya kemarin itu Ariel Sharon, ya, yang berbuat, ya, kebiadaban kepada penduduk Palestina dengan kebijakan-kebijakannya. Nggak boleh selagi dia masih hidup. Tapi laknat yang umum boleh. Laknatullah 'alal zalimin. Semoga Allah melaknat orang-orang zalim. Laknatullah 'alal kafirin. Laknat Allah atas orang kafir. Tapi kalau person nggak boleh. Apalagi muslim. Kenapa? Karena laknat itu artinya apa? Kita usir dia dari rahmat Allah. Sedangkan siapa yang berhak untuk membatasi rahmat Allah? Bahwa Allah bisa aja jadikan si kafir ini bertaubat, ya, kemudian baik Islamnya, dan bisa sebaliknya jadikan si muslim mati su'ul khatimah. Allah fa'al lima yurid. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Hatta dosa kufur, dosa yang paling besar, ya, kalau seorang bertaubat pada waktunya, diterima nggak taubatnya? Diterima. Nggak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah dengan taubat. Qala muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Selesai sudah kita dari bab taubat. Baik, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Nah. Ya, jadi, ya, al-waladu lil firash. Seorang itu nggak boleh dinisbatkan kecuali kepada, ya, bapaknya yang syar'i. Anak hasil dari zina, ya,
bapak biologisnya nggak bisa jadi wali. Ya nggak boleh jadi wali. Ya kalau dinikahkan, maka ya berarti nikah tanpa wali. Ya, kalau bapak biologisnya karena nggak pengen anak biologisnya ini malu, ya, karena tahu bahwa ternyata dia anak zina, ya, akhirnya dia memaksakan diri menjadi wali bagi anaknya untuk tetap menutupi aib, ya. Maka dalam kondisi seperti itu, ya, berarti dia nikah tanpa wali. Padahal ada caranya, ya. Kata Nabi SAW, ya, bahwa orang yang nggak punya wali maka walinya itu hakim, wali hakim. Ya, jadi dalam hal ini misalnya si penghulu yang masih aktif tentunya, ya, karena di sebagian tempat mantan penghulu masih bertindak sebagai wali. Ini sebenarnya nggak sah. Ya, mantan penghulu gitu. Jadi wali hakim maksudnya ini wakil dari pemerintah. Ya, berarti harus yang masih aktif yang menikahkan. Ya. Maka walinya itu pemerintah dalam konteks ini. Terus kalau misalnya dinikahkan sama bapak biologisnya, ya, bagaimana status ya pernikahan tersebut? Ya, minimal nikah syubhat namanya. Ya, minimal nikah syubhat. Dipahamkan kepadanya untuk nikah ulang. Ya, untuk nikah ulang dengan wali hakim. Ya. Jadi kalau nikah syubhat berarti bagaimana dengan anak-anaknya dan seterusnya? Ya, hasil dari pernikahan syubhat namanya. Nah, solusinya tinggal dinikahkan dengan wali hakim, nikah ulang untuk yang kedua kali. Ya. Dan sebenarnya seorang bapak biologis ini bisa aja dia berkilas, saya nggak tega menikahkan anak perempuan saya nggak kuat, ya, saya sedih anak saya mau dibawa, ya, dia tunjuk di situ wali hakim. Ya, kalau memang dia ingin tetap ya menyembunyikan status ya si anak biologisnya ini, ya, jadi ya itu solusinya. Barakallahu. Baik, lagi. Gimana? Ada? Oh. Ya itu namanya perwakilan, dia taukil, ya. Boleh dia tunjuk, ya dia tunjuk orang lain, apakah gurunya, ataukah bahkan kalau dia mewakilkan kepada temannya pun jatuhnya sebagai taukil, boleh. Karena temannya itu walaupun dia nggak punya hak perwalian, tapi dia pegang ya perwalian itu dengan proses taukil namanya, perwakilan. Nah, itu boleh. Ya, kalau taukil boleh kepada siapa aja. Ya, boleh insyaallah. Baik, ada lagi? Coba. Nah, ini juga ya kasus yang banyak terjadi. Jadi dengan perceraian itu bukan berarti serta-merta si bapak nggak bertanggung jawab lagi sama anaknya. Ibunya mau kawin lagi nih, makanya banyak perempuan atau janda-janda beranak susah kawin lagi. Kenapa? Karena nggak ada yang mau ya diamanahin anak, iya nggak? Anaknya udah 3, enggak,
Sebenarnya nggak ada masalah kalau bapaknya tanggung jawab tentang anaknya. Karena kita nikahin si wanita, ya. Kalau kita berbuat baik kepada anak si perempuan itu ihsan, namanya bukan kewajiban tapi sedekah aja. Adapun kewajiban siapa? Bapak aslinya, walaupun udah pisah. Ya, wa 'alal mauludi lahu ya kiswatuhunna, ya wa 'alal mauludi lahu ya apa? Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu, dan kepada pihak lelaki yang punya anak, ya wajib atasnya ya memberi rizki kepada si anak dan pakaiannya dengan cara-cara yang ma'ruf. Jadi misalnya udah pisah, ya tetap dia harus biayain itu anak gitu loh. Bukan berarti lepas. Dia lepas dari emaknya, dari istrinya ini, dari emak si anak. Tapi anak itu anak Anda. Ya, kewajiban itu nggak lepas, kewajiban agama itu nggak lepas untuk tetap membiayainya sampai dewasa. Ya. Nah kalau urusan makan, urusan perut itu nggak lepas, apalagi urusan perwalian. Maka pada pertanyaan tadi, ya, si ibu itu harus ngomong sama mantan suaminya, karena selagi bapaknya masih ada, hak utama itu ada di tangan bapaknya. Ayo tangan bapak. Kecuali kalau bapaknya bilang silahkan, ya, saya serahkan kepada siapa yang kamu tunjuk. Nah, itu boleh. Tapi kalau tanpa izin sebenarnya nggak boleh. Ini masuk ke dalam nikah syubhat itu. Ya, syubhat. Kita nggak katakan nggak sah, karena untuk mengatakan tidak sah itu juga berat. Ya. Maka dalam konteks seperti ini, ya, hendaknya dikasih tahu. Ya. Pak, si fulana udah nikah, kok aku nggak dikasih tahu? Ya. Maka dari itu saya pengen bapak nikahin ulang, karena perwaliannya ada di bapak dan bapak masih ada. Ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, berhubung waktu sudah ya masuk isya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.